Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang paling pantas untuk dipuji, dicintai, ditunduki dan ditakuti. Dan memang kita sedang mengejar segala kebutuhan kita dengan mengucapkan kalimat mulia Alhamdulillah. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Sang Pencipta yang telah menjadikannya ibadah buat kita orang-orang yang beriman. Seperti biasa saudaraku seiman, kita bertemu sebulan sekali dalam serial Sahabat, dan pada siang ini semoga Allah berkahi kita akan membahas seorang tokoh inspiratif sahabat dan juga kaum muslimin, pencerah umat, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Seseorang yang telah terlintas atau tersebutkan sabda Nabi SAW pada saat dia sedang naik ke atas sebuah pohon di kota Madinah, kemudian tertiuplah angin yang kencang sehingga kedua betisnya tersingkap. Karena postur tubuh yang kurus dan kecil, akhirnya tanpa menyadari banyak di antara sahabat menertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kata Nabi SAW, apakah kalian menertawakan betisnya Ibnu Mas'ud? Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya betis Ibnu Mas'ud yang kecil ini yang kalian sedang lihat lebih berat daripada gunung Uhud di timbangan pada hari kiamat. Kemudian juga sabda Nabi SAW yang masyhur, siapa yang ingin mengambil Al-Quran dalam keadaan murni sebagaimana ia telah diturunkan, maka hendaklah dia membaca dan mengikuti bacaan Ibnu Ummul Abd atau Abdullah ibn Mas'ud. Dari dua buah hadis ini teman-teman sekalian, jadi muncul sebuah pertanyaan, siapa Abdullah bin Mas'ud ini? Bagaimana bisa baginda Nabi SAW menyebutkan kedua betisnya di timbangan hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud? Dan bagaimana bisa Nabi SAW menobatkan dia menjadi sumber inspiratif umat dan juga pencerah umat Islam dalam mengambil Al-Quran? Abdullah bin Mas'ud, saudaraku seiman, adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Al-Khuzali, dan biasanya dikenal dengan Ibn Ummu Abd. Dan Ummu Abd sebenarnya adalah nama ibunya, karena ayahnya meninggal di masa jahiliyah, Mas'ud dalam keadaan kufur tentunya, dan ibunya sempat hidup di masa Islam dan masuk Islam, maka dia dikenal dengan Ibnu Ummu Abd. Kemudian berubah setelah Islam, dikembalikan ke nama ayahnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Tentu Allah SWT karuniai dia beberapa orang anak, tapi yang paling masyhur anaknya adalah Abdurrahman. Makanya dia diberikan julukan Abu Abdurrahman. Abdullah bin Mas'ud ini, saudaraku seiman, dulunya di Mekah orang yang tidak mampu, dan dia pengembala kambing. Tepatnya dia menjadi pengembala kambing di seseorang tokoh Mekah yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Tentunya Uqbah meninggal dalam keadaan kufur ya. Kalau tidak salah dia juga salah satu korban yang mati di Badr. Nabi SAW, teman-teman sekalian, sebelum jauh berbicara masalah Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat yang mulia ini, telah mencetak manusia-manusia, mencetak Al-Quran, tapi bukan di lembaran seperti kita sekarang. Nabi SAW mencetak Al-Quran, teman-teman sekalian, di hati manusia, sehingga kader umat ini lahir. Dan ini sebenarnya yang kita butuhkan sekarang. Lembaran-lembaran kertas memang dibutuhkan dari satu sisi, supaya bisa dibaca seperti buku atau Al-Quran dalam bentuk mushaf. Tapi sayangnya tidak dicetak di dalam hati. Ada sebuah statement ditulis oleh penulis ini yang menarik bagi saya pikir itu sangat bagus. Saya bacakan di halaman 175, bagi yang pegang bukunya. Dikatakan Nabi SAW telah mencetak puluhan naskah Al-Quran, bahkan ratusan, bahkan ribuan dan jutaan. Beliau tidak mencetaknya dengan tinta di atas kertas, tapi belum mencetaknya dengan tinta cahaya di atas lempengan hati manusia. Kalimat ini punya bobot ya, secara ilmiah. Maksudnya apa? Teman-teman sekalian, lebih penting Al-Quran itu ditanamkan dalam hati, bacaannya kah, tadabburnya kah, memahami artinya, mengambil hukumnya,
mengamalkan ilmunya dan menghafalnya, daripada sibuk mencetaknya saja di kertas atau sibuk meletakkan dalam bentuk kertas atau buku yang kita taruh di lemari kita di rumah. Itu boleh, tetapi ini yang penting, karena banyak orang di antara kita gonta-ganti beli mushaf, beli Quran, sebentar warna merah, sebentar warna hitam, sebentar warna ini, tapi tidak pernah dibaca, tidak pernah diambil hukumnya, tidak pernah diamalkan karena tidak ditanamkan dalam hati. Yang penting itu diukir dalam hati saudaraku seiman, dan itu luar biasa. Nabi SAW mencetak para sahabat seperti itu, Al-Quran tertanam dalam hati mereka. Kata penulis, itulah iman. Kalau Al-Quran sudah masuk dalam hati seseorang, maka itu dinamakan iman. Jika akarnya tertanam dengan kokoh dan pengaruhnya terhadap jiwa akan menjadi sangat kuat. Ia memberikan kepada pemiliknya keyakinan yang tidak tergoyahkan. Kalau antum sudah ambil Al-Quran, mulai ditanamkan di dalam hati bahwa ini adalah kitabullah, membacanya adalah ibadah, menghafalnya adalah ibadah, kemudian resapi dalam hati dan diamalkan, itu lebih penting daripada kertas. Itu akan memunculkan bagi pemiliknya keyakinan yang tidak tergoyahkan, harapan yang tidak pernah padam, selalu motivasinya adalah optimis dan bukan pesimis, motivasi yang tidak akan pernah berhenti, dan tekad kuat yang tidak akan pernah mengendor. Ia menguasai dunia. Bagi orang yang hatinya sudah ada Al-Quran, ia menguasai dunia, tapi dunia tidak akan mampu menguasainya. Mengumpulkan harta, tapi harta itu tidak memperhambakannya. Segala kenikmatan meliputinya, tapi kenikmatan itu tidak menjadikannya sombong. Ujian menerpahnya, tapi ujian itu tidak mengalahkannya. Tekanan-tekanan kehidupan hanya menambah tekad di atas tekadnya dan kekuatan di atas kekuatannya, layaknya emas murni di mana panasnya api semakin menambah kejernian dan kemurniannya. Lalu beliau mengatakan, aku bertanya pada kalian semua pembaca dengan nama Allah, siapa yang percaya bahwa sekelompok orang yang berjumlah sedikit memakai perlengkapan minim dari Jazirah Arab, bajunya sederhana, alas kakinya sederhana, Persia dan Romawi sangat berkembang pesat pada saat itu. Mereka tidak mengenal filsafat Yunani, tidak pula modernitas Romawi, tidak mempunyai hikmah India, tidak memiliki keahlian Cina, bisa menguasai kendali dunia, mengambil alih kekuasaan Kaisar dan meruntuhkan kekuatan Kisra, menebarkan agama baru dan peradaban baru di alam semesta hanya dalam kurang dari 1/4 abad. Kata beliau, jadi kesimpulan disampaikan adalah sahabat-sahabat yang kita bahas termasuk Abdullah bin Mas'ud nanti ini, orang yang ciri khasnya teman-teman sekalian disebutkan cirinya di sini, ada di halaman 177, dia berbadan kurus, orangnya pendek, kulitnya coklat gelap, wajahnya sangat sederhana. Tapi di sisi lain dia menjalankan sunnah dengan berpakaian bagus dan berbau wangi. Dia menjadi hakim di Kufah dan Baitul Mal pada masa Umar bin Khattab dan juga awal pemerintahan Uthman bin Affan. Kecil fisiknya tidak berpengaruh masalah itu. Dan semua itu terjadi karena memang Al-Quran telah tertanam dalam hati dan terukir dalam hatinya, bukan hanya sekedar lembaran kertas. Dan Nabi SAW tanamkan masalah itu. Nanti akan kita sebutkan teman-teman sekalian bagaimana si Abdullah bin Mas'ud sampai bisa menguasai Al-Quran, ya, dan luar biasa menjadi tokoh Al-Qurannya sahabat. Nabi SAW suruh semua sahabat yang hidup pada masa itu ambil Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud. Karena orangnya sangat luar biasa. Bagaimana dia bisa menanamkan dalam hatinya Al-Quran itu sendiri. Abdullah bin Mas'ud terkenal sebagai seorang imam ulama, sahabat, faqih dan juga ahli fikih. Dia sendiri faqih, dia ahli fikih atau faqih, ya. Dia menguasai hukum-hukum dan juga zuhudnya umat ini. Dia memiliki banyak sekali manaqib, kelebihan-kelebihan, namun sebelum menyebutkan manaqibnya teman-teman sekalian, kita akan masuk tentang kisah masuk Islamnya dulu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menjadi pengembala kambing oleh salah satu tokoh Mekah bernama Uqbah bin Abi Mu'aid, dan Ibnu Mas'ud orang yang sangat tulus bekerja, pengembala kambing. Lalu kemudian dia menceritakan suatu hari sebab masuk Islamnya, aku pernah mengembalakan dombanya Ibnu Mu'aid, atau tadi dikatakan Uqbah bin Abi Mu'aid.
Kemudian lewatlah di gembalaan kami itu atau di gembalaanku itu Nabi SAW bersama Abu Bakar sebelum masuk Islam. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, hai anak muda, apakah engkau memiliki susu? Maka dia mengatakan, aku tidak memiliki domba yang bisa mengeluarkan susu. Jadi ada sebenarnya kambing tapi tidak ada susunya. Kata Nabi SAW, tunjukkan kepadaku kambing betina yang belum pernah melahirkan. Justru di sini adalah mukjizat Nabi SAW. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya pun mendekatkan seekor domba betina yang belum digauli oleh pejantannya, belum pernah hamil. Kemudian Nabi SAW pun memegang bagian putingnya, tiba-tiba mengembang, kemudian diisi dengan susu yang banyak. Lalu Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar dan aku pun ikut meminumnya. Setelah selesai, Nabi SAW mengatakan kepada puting kambing itu, mengempislah. Maka tiba-tiba saja mengempis dan seakan-akan belum pernah mengeluarkan susu sebelumnya. Melihat kejadian tersebut, Abdullah bin Mas'ud tertarik dengan Nabi SAW. Lalu bertanya, siapa anda ini? Ya. Siapa yang bersama dengan anda, Abu Bakar? Lalu Nabi SAW perkenalkan diri, lalu Abdullah bin Mas'ud pun tercengang mendengarkan kalau ini adalah seorang Nabi. Lalu tanpa menunggu, dia pun langsung mencari tempat Nabi SAW, menanyakan alamat, lalu datang, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku tentang perkataan yang anda sedang bawa. Maka Nabi SAW pun mengajarkan sambil berkata, engkau adalah anak yang terpelajar. Atau makna lainnya, kamu orang cerdas, kamu bisa belajar, silakan belajar Islam itu. Lalu Abdullah bin Mas'ud pun syahadat, dan beliau mengatakan, aku telah mengambil 70 surah langsung dari mulut Nabi SAW dan tidak ada seorang pun yang menyaingiku. Ini kalau Nabi kisah masuk Islamnya radhiyallahu anhu, dan kita akan masuk teman-teman ke manaqib, dan banyak sekali manaqibnya nih. Saya waktu tulis seperti sudah habis sebenarnya tinta pulpen untuk menulis manaqibnya atau kelebihan orang ini. Luar biasa radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, secara fisik yang bisa dikatakan sedang atau bahkan kurang, tetapi beliau menjadi ulamanya sahabat. Yang pertama teman-teman, dia adalah orang yang keenam masuk Islam, dan ini sebuah fadilah, orang yang keenam masuk Islam. Kemudian yang kedua, dia telah menghadiri semua peperangan baginda Nabi SAW, dan sudah cukup saja kalau dia sempat menghadiri Badr tahun 2 Hijriah, dan kita sudah tahu semua yang hadir di Badr ya, dijamin surga dan diampuni segala kesalahannya kalaupun mereka melakukan setelah selesai Badr. Kemudian juga dia menghadiri perang Yarmuk sampai di zaman Umar bin Khattab, dan pada saat itu dia menjadi penanggung jawab terhadap pembagian ghanimah. Dan ini juga kedudukan yang sangat tinggi karena ini harus membutuhkan amanah. Dan perang Yarmuk kita sudah tahu terjadi di tahun 15 Hijriah pada saat ekspansi Islam ke negeri Syam, dan ini sudah saya jelaskan di kisah Umar radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian yang ketiga, beliau juga bertugas secara khusus, dan ini sebuah pelajaran juga teman-teman sekalian, kalau Nabi SAW itu memiliki pelayan-pelayan, dan tidak salah kalau seorang muslim memiliki banyak orang yang melayaninya. Nabi SAW itu punya pelayan khusus yang menyiapkan sendalnya pada saat beliau mau keluar SAW, dan ini bukan istrinya, dari para sahabat. Ada yang menyiapkan siwaknya, ada yang menyiapkan pelana kuda dan untahnya, ada yang menyiapkan tempat duduknya SAW, ada yang menyiapkan pakaiannya. Jadi Nabi SAW memiliki banyak pelayan. Salah satu pelayan Nabi SAW yang selalu siap untuk mengurus siwak, sendal dan juga air wuduknya Nabi SAW adalah Abdullah bin Mas'ud. Dan ini disebutkan di buku kita di halaman 176 riwayatnya. Tentu teman-teman sekalian mungkin antum mengatakan siwak, sendal, apa kelebihannya? Ini bukan siwak sendalnya seseorang di antara kita ya, tapi siwak dan sendal Nabi SAW. Ini berarti kemuliaan, bisa melayani manusia terbaik, umat manusia ini semuanya. Dan Nabi, bahkan Iyas al-Muzani radhiyallahu anhu rahimahullah, seorang ulama tabi'in, pernah diberikan apel dari tangannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Anas bin Malik pembantunya Nabi ya. Ini sudah pernah kita jelaskan biografinya dulu, sudah lewat tentunya. Anas bin Malik membantu Nabi SAW, dan beliau pernah memberikan hadiah di akhir hidupnya gitu kan, sebelum meninggal dunia, karena umurnya sampai 100 tahunan, dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT sesuai dengan doa Nabi SAW.
Lalu salah satu yang bertemu dengannya muridnya namanya Iyas Al-Muzani, tabi'in yang masyhur dengan ilmunya dan kecerdasannya. Pernah dikasih apel oleh Anas bin Malik. Lalu Iyas Al-Muzani seorang ulama tabi'in, orang-orang tahu dia siapa, seorang alim. Lalu dia mengambil apel tersebut dan mencium apel itu. Lalu kemudian murid-muridnya bertanya, kenapa anda mencium apel itu? Dia bilang, bagaimana saya tidak menciumnya? Saya mendapatkan apel dari tangan yang pernah bersentuhan dengan tangannya Rasulullah SAW. Begitu luar biasanya mereka memuliakan Nabi SAW. Gitu kan? Artinya memang ini luar biasa, karunia luar biasa. Nah, apalagi ini Abdullah bin Mas'ud punya tugas setiap mau wudu, setiap mau pakai sendal, setiap mau bersiwak dia yang bertugas. Nabi tidak kasih yang lainnya. Khusus dia saja yang urus itu. Maka siwak Nabi SAW dia yang potongin, dia yang bersihin, diambilkan siwak baru. Sendalnya selalu dia yang bersihin, dia yang tata setiap kali Nabi SAW mau keluar. Maka itu sebuah karunia, berarti dimanapun Nabi SAW melangkah dia dapat pahalanya karena dia yang siapin sendalnya. Nabi SAW bersiwak dengan menggunakan itu, ada pahalanya. Abdullah bin Mas'ud juga panen. Wudu, setiap kali Nabi SAW mau sholat, maka dia yang siapkan air wudunya. Dia panen sholat Nabi SAW dan Nabi SAW adalah Nabi serta imam kaum muslimin pada saat itu. Jadi ini fadilah memang. Bukan hanya sekedar masalah siapin sandal atau tempat wudu, tapi semua ada fadilahnya. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian, dia dan Hudzaifah ibn Yaman. Banyak di antara kita hanya mengenal Hudzaifah saja yang sebagai sahibus sir Nabi SAW. Dia pemilik rahasianya Nabi SAW. Padahal sebenarnya kalau dalam riwayat-riwayat yang masyhur, dua orang yang menjadi pemegang rahasia Nabi SAW. Dan ini juga pelajaran teman-teman kalau kita bisa mencari orang yang terpercaya untuk kita sampaikan masalah-masalah kita dan dia mengetahuinya. Siapa tahu satu waktu meninggal dunia, maka dia bisa menyampaikan kepada orang-orang yang lain yang memang perlu mengetahui berita itu, seperti masalah utang dan seterusnya. Dikatakan ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya dia, Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah bin Yaman adalah dua orang yang terkenal sebagai pemilik rahasia Nabi SAW. Di antaranya hadis yang masyhur yang kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Mas'ud, "Idnuka alayya an yarfa'al hijab wa an tastami'a siwadi hatta anhaq." Kamu selalu dapat izin dari aku, hai Abdullah bin Mas'ud, untuk masuk ke rumahku. Pokoknya selama hijab diangkat, pintu dibuka, kamu bisa masuk. Tidak ketuk pun silakan masuk. Dipercaya oleh Nabi SAW. Silakan, begitu hijab saya angkat, rumah saya buka, kamu orang boleh masuk. Tidak usah izin, tidak seperti yang lainnya. Dan engkau boleh mendengarkan semua yang berhubungan dengan rahasiaku sampai aku melarangmu. Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, aku dan adikku atau kakakku pernah masuk dari Yaman menuju ke Madinah dan kami tinggal di Madinah. Maka kami selalu melihat Abdullah bin Mas'ud bolak-balik masuk ke rumah Nabi SAW bersama ibunya sampai kami mengira Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu keluarga Nabi SAW. Saking dipercayanya oleh Nabi SAW. Tentu tidak mungkin orang sembarangan masukkan orang di rumahnya, apalagi rumah Nabi SAW. Allah menurunkan dalam Al-Quran harus minta izin dulu baru boleh masuk ke rumah orang. Tapi Nabi SAW memberikan kepada Abdullah bin Mas'ud kelebihan itu. Yang kelima teman-teman sekalian, kelebihan dia adalah dia orang yang sangat mirip dengan Nabi SAW dalam segala seluk-beluk perilakunya dan ibadahnya. Sebagaimana Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna ashbahan nasi dalan au fi'lan wa halan." Sesungguhnya orang yang paling mirip baik itu perilaku ataupun keadaan, wasamtan atau khusyuk dan kehusyuan dalam ibadah, wahadian dan petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Nabi SAW, labnu ummi abdin hatta yakhruj ya, hatta yakhruja min baitihi ila an yarji ilaih. Orang yang paling mirip dengan Nabi SAW baik perilaku dan keadaan serta kehusyuan dalam ibadah dan segala macam petunjuk-petunjuk yang kami ketahui dari Nabi SAW adalah Ibnu Ummi Abd. Ummi Abd nama ibunya, dinisbatkan Ibnu Mas'ud ke situ karena memang ayahnya meninggal dalam masa jahiliyah. Dan setelah itu dikembalikan ke Abdullah bin Mas'ud tentunya, sebagaimana saya bilang tadi. Kami mengetahui dia orang yang paling mirip dengan Nabi SAW dari pertama dia keluar rumahnya sampai dia kembali lagi ke rumahnya. La nadri ma yasna fi ahlihi idha khala. Yang kami tidak tahu dari Abdullah bin Mas'ud hanya kalau dia pulang ke rumahnya apa yang dia lakukan. Tapi kalau di luar, jalannya, pakaiannya, cara berbicaranya, ibadahnya, semuanya mirip Nabi SAW dan tidak ada yang menyerupai dia.
Riwayat ini riwayat sahih, riwayatkan Imam Bukhari. Kemudian juga dikatakan dalam riwayat yang lain, alimas sahaba anna Ibnu Mas'udin aqrabun nas wasilatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Semua sahabat sepakat bahwasanya Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang paling dekat secara contoh, perilaku, ibadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat berlumba-lumba untuk mencontohi perilakunya. Padahal Ibnu Mas'ud waktu itu masih muda ya. Masih banyak sahabat yang lebih tua. Yang keenam, dia adalah salah satu dari 6 orang yang telah turun firman Allah kepadanya. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini tentunya turun surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 52. Turun pada saat Nabi SAW sedang duduk bersama 6 orang sahabat ini. Salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Waktu Nabi SAW lagi duduk dengan 6 orang ini, datang beberapa tokoh-tokoh Quraisy yang kaya-kaya, Abu Jahal, Abu Lahab, datang semua dan mereka berkata, "Hai Muhammad, apakah kamu mau kami dengar apa yang kamu sampaikan? Kami jadi pengikutmu?" Kata Nabi SAW, "Tentu saja." Kata mereka apa? "Keluarkan orang-orang ini. Ini orang-orang semua budak-budak, orang miskin, keluarkan dari depan. Maka kami akan duduk mendengarkan." Waktu itu sempat Nabi SAW berpikir untuk memberdirikan 6 orang ini, gitu kan? Kemudian diganti oleh tokoh-tokoh Quraisy. Namun Nabi SAW batalkan karena turun firman Allah ini. Dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 52. Dan janganlah engkau hai Muhammad memberdirikan orang-orang yang selalu menyebut-nyebut nama Tuhan mereka, berzikir di pagi dan sore hari, hanya untuk mengejar ridha dan wajahnya Allah. Artinya ikhlas karena Allah. Tidak perlu kamu pikir tentang masalah hisab mereka, dan kamu tidak bertanggung jawab dengan itu, dan juga hisabmu terhadap mereka. Kamu tidak perlu menyalahkan mereka, tidak perlu juga mereka kamu usir atau kamu pindahkan. Maka akhirnya gara-gara kamu mempertimbangkan ada tokoh-tokoh Quraisy yang mau datang, kamu akan memberhentikan atau mendirikan mereka, maka kau termasuk orang-orang yang zalim. Kata Nabi SAW pada saat itu, duduklah. Dan akhirnya ditolak tokoh-tokoh Quraisy untuk duduk, kecuali kalau mereka mau bergabung, silahkan. Karena mereka tidak mau bergabung sama orang-orang yang dianggap budak pada saat itu atau pelayan-pelayan. Begitu juga teman-teman sekalian, yang ketujuh adalah beliau satu-satunya sahabat yang telah mengambil 70 surah Al-Quran. Kita tahu ada 114 surah. 70 surah dan jumlahnya sangat banyak ini, yang langsung diambil dari lisan baginda Nabi SAW. Langsung diambil dari lisan Nabi SAW. Dan ini sebuah karunia. Makanya beliau berkata, "Ataitun Nabiyya SAW faqultu," aku pernah mendatangi satu hari Nabi SAW setelah masuk Islam, maka aku mengatakan, "Allimni min hadal qaul au al-Islam." Ajarkan kepadaku tentang agama yang anda bawa atau agama Islam. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Innaka gulamun muallam." Sesungguhnya kau anak muda yang cerdas dan mau belajar. Qala fa akhadtu min fihi 70 suratan la yunazi'ni fiha ahad. Maka aku mengambil dari mulut Nabi SAW 70 surah secara langsung yang tidak ada seorang pun bisa mengalahkanku di 70 surah itu. Atau menyaingiku tentunya. Juga teman-teman sekalian, beliau punya kelebihan. Yang kedelapan adalah orang yang pertama membaca Al-Quran di hadapan Quraisy secara terang-terangan, walaupun beliau sempat dipukulin sampai berdarah-darah. Dan itu disebutkan kisahnya di halaman 180 sampai 181, di mana Abdullah bin Mas'ud pernah melihat orang-orang Quraisy ya, pada saat melihat kaum muslimin selalu memukulnya. Lalu beberapa sahabat berkata satu sama yang lain, "Siapa kira-kira yang berani membaca Al-Quran di hadapan mereka? Siapa tahu mereka akhirnya bisa tersentuh." Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Aku." Para sahabat bilang, "Hai Abdullah bin Mas'ud, ada orang-orang yang lebih besar badannya saja tidak berani, bagaimana kamu berani?" Kata Abdullah bin Mas'ud, "Saya akan melakukannya." Maka dia pun pergi ke belakang maqam Ibrahim, lalu dia membaca di waktu duha surah Ar-Rahman yang memang sudah turun di Mekah pada saat itu.
Mulai dia membaca Ar-Rahman, 'Allamal Qur'an, Khalaqal Insan, terus dibaca ayat tersebut dengan suara keras. Orang-orang Mekah melihat, ini bukan tokoh Quraisy, ini seorang pegawai, ya, dianggap waktu itu orang miskin, susah. Ya, bahkan sebagian ada athar yang menyebutkan dia dulunya mantan budaknya Uqbah bin Abi Mu'aid itu. Ada yang mengatakan dia pengembala kambingnya. Maka Abdullah bin Mas'ud pun dikerumuni oleh orang-orang Quraisy. Lalu mereka berkata, apa yang kamu baca hai Ibnu Ummu Abd? Maka dia mengatakan Al-Quran. Lalu orang-orang Quraisy pun menyerangnya sampai ya, membuat kulitnya terkelupas. Dan Ibnu Mas'ud pun terus membaca tanpa memperdulikan walaupun wajahnya sudah dipenuhi dengan darah. Sampai dia menyelesaikan akhir surah yang turun dari Ar-Rahman. Kemudian dia kembali ke Darul Arqam dan ternyata para sahabat merasa kasihan melihatnya karena wajahnya penuh dengan darah tadi. Lalu mereka berkata, hai Ibnu Mas'ud, cukuplah, jangan engkau ulangi lagi. Kata Ibnu Mas'ud waktu itu menghadap wajahnya ke arah Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya anda mau, besok aku akan mengulanginya. Jadi ini menandakan sebuah fadilah yang luar biasa, bagaimana pada saat itu masih banyak orang yang takut memperdengarkan Al-Quran, tapi dia datang dengan postur tubuh yang kecil, tapi keimanan yang kuat, dia membaca Al-Quran di depan mereka. Kemudian teman-teman sekalian, salah satu kisah yang unik adalah bagaimana fadilah atau manaqib yang ke-9, dia adalah salah satu yang membunuh Abu Jahal. Abu Jahal. Tentu ini disebutkan di halaman 184 kalau yang pegang bukunya. Saya pernah sebutkan teman-teman sekalian tentang kematian Abu Jahal di perang Badr. Abu Jahal adalah seorang raja Mekah kalau kita bisa bahasakan waktu itu ya. Walaupun memang di Mekah banyak kepala-kepala suku yang memimpin. Dan dia punya julukan di Mekah Abu Hakam. Dia sempat hadir di perang Badr. Dan memang terbunuh di situ. Ada riwayat yang menjelaskan dia mati karena tebasan pedangnya adik kakak Mu'adz dan Mu'awwidh. Dua orang anak muda Ansar kalau masih ingat ceritanya yang mendatangi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ajma'in. Lalu kakaknya berkata, hai paman, mana Abu Jahal? Kata Abdurrahman, nanti kalau saya lihat, kenapa kau cari dia? Kata Mu'adz si kakak, saya ingin membunuhnya. Saya mengetahui kalau dia orang yang paling suka menyakiti Nabi SAW di Mekah. Kata Abdurrahman, nanti kalau saya lihat saya akan tunjukkan. Kemudian datang Mu'awwidh, si adiknya di sebelah kirinya Abu Abdurrahman dan berkata, hai paman. Dia tidak dengar kakaknya tadi ngomong apa, tanpa disengaja nih. Dia mengatakan, hai paman, mana Abu Jahal? Kata Abdurrahman, kenapa kau tanya? Ini perang lagi berkecamuk ya. Lalu kata anak Mu'awwidh ini si adik, dan ini pada saat itu Mu'adz berumur 16, si Mu'awwidh umur 15. Lalu kata Mu'awwidh, saya dengar dia paling banyak menyiksa Nabi SAW di Mekah, saya ingin membunuhnya. Kata Abdurrahman, baiklah, saya akan tunjukkan kalau sudah terlihat. Kata Abdurrahman, begitu saya lihat Abu Jahal dari jauh, semuanya besi dari kepalanya sampai kaki kudanya. Bukan kaki dia saja, semua kudanya pun dilapisi dengan besi dan terlihat cuma matanya. Saya mengatakan, itulah Abu Jahal. Kata Abdurrahman, demi Allah, belum selesai kalimat saya mengatakan Jahal, maka keduanya melejit seperti anak panah yang lepas dari busurnya, kemudian menembus barisan pasukan yang membela Abu Jahal sampai keduanya menebaskan pedangnya. Dan akhirnya Mu'awwidh mati terbunuh, si adik mati syahid di situ, dan Mu'adz sempat melarikan diri tapi setelah menebaskan pedangnya di paha Abu Jahal dan berdarah, dan Abu Jahal pun jatuh. Ada riwayat yang menjelaskan Abu Jahal mati karena ini. Abu Jahal mati karena tebasan ini, dan perang Badar dimenangkan karena Abu Jahal jatuh. Dan Mu'adz akhirnya keluar dari medan perang karena dia rasa tangannya sempat kena tebasan dan dia sempat ikat dengan imamahnya tangan kanannya, tapi dia merasa mengganggu. Dicabutlah imamah itu, kemudian tangannya diinjak dengan kakinya, dicabut telapak tangannya atau lengannya sebelah kanan, lalu dia masuk medan perang dengan tangan kiri sampai dia terbunuh mati syahid. Dan waktu itu umurnya 15 dan 16 tahun. Ini luar biasa iman mereka. Riwayat ini ada riwayat lain teman-teman yang menceritakan tentang tokoh kita, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini dulu dikenal sekali sebagai pengembala kambing, dan memang pengembala kambing dianggap remeh sekali oleh orang-orang Quraisy ini. Dianggap seorang pegawai yang tidak perlu dihormati, gitu kan. Nah, Abdullah bin Mas'ud terkenal. Uqbah bin Abi Mu'aid masih kelasnya di Quraisy di bawahnya Abu Jahal, gitu kan. Abu Jahal waktu jatuh penuh dengan darah, gitu kan. Karena dia penuh dengan debu dan kakinya berdarah. Abdullah bin Mas'ud mendengar Nabi SAW mengatakan, siapa yang bisa membunuh Abu Jahal,
Maka Abdullah bin Mas'ud, maka dia akan dapat begini dan begitu.